Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Kaidah 168 ya. Infiradul haqqi qala radhiyallahu Infiradul haqqi ta'ala bil kamali qadin bisubutin naqsi lima siwahu. Infiradu al haqqi bil kamali qadin bisubutin naqsi lima siwahu. Monopoli Allah, katakan infirad itu ya, akan kesempurnaan ya, itu qadin bisubutin naqs, memastikan adanya naqs lima siwahu kepada selain Allah. Yani infiradu al-haqqi ta'ala bil kamali qadin bithubuti an-naqsi lima siwahu. Ya, ketunggalan atau monopoli atau ya ketunggalan Allah Ta'ala dengan kesempurnaan itu menetapkan adanya sifat kurang, sifat tidak sempurna lima siwahu kepada yang lain. Fala yujadu kamilun illa bitakmilihi ta'ala. Maka tidak ada yang sempurna melainkan dengan takmil, penyempurnaan Allah Ta'ala. Wa takmiluhu min fadlih, berarti kesempurnaan seorang yang sempurna itu dari fadl Allah, limpahan karunia Allah. Fannaqsu aslun, maka kurang itu adalah asal bagi selain Allah itu. Wal kamalu aridun, kesempurnaan itu adalah sesuatu yang datang kemudian, datang baru. Wa bihasabi hadza, dari sisi ini talabul kamali fil wujudi ala wajhil asalati batil. Mencari kesempurnaan di wujud ini secara orisinal itu batil. Kita ingin sempurna banget, itu batil. Maka menuntut orang itu tidak salah, batil. Wa min thamma qila, dari sinilah dikatakan ungzur lil khalqi bi'ainil kamal. Pandanglah makhluk dengan pandangan kita, pandangan sempurna. Wa'tabir fi wujudihimun naqsa. Tetapi kewujudan mereka dianggaplah kurang. Itu. Suami memandang istri sempurna aja, ya. Kan yang bikin sempurna pandangan kita. Bini bawel kayak kata kita mah sempurna baik ya Kang. Ini namanya. Udah bawel banget.
Ya, sempurna kayak kata lakinya mah. Kata bininya juga begitu. Mual sebat suami, kata bininya merajin baik. Ini pandangan yang positif. Ya, tapi tetap kita anggap dia kurang untuk kita maafkan. Kita pandang sempurna untuk kita contoh yang baik. Kenapa? Karena ada cinta itu suami istri itu. Maka dia hanya melihat yang baiknya saja. Karena cinta menutupi keburukan. Itu sebab di dalam tasawuf hubungan guru murid atas dasar cinta. Kalau mau dipandang sebetulnya kita dengan guru kita itu banyakkan kita salahnya. Ya, tapi guru kita menutup mata, tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah. Karena hub mereka kepada kita lebih tinggi daripada hub kita kepada mereka. Ya. Itu sebab ada bahaya ya orang dulu saya selalu diingatkan itu oleh guru kita itu, hati-hati suhbah dekat dengan syaikh, karena mereka tidak pernah mengatakan kamu salah. Ya. Maka tafakkud, ya. Introspeksi. Dua kata itu yang diingat. Kedua, jika kurang cintamu, engkau akan meniru keburukanku. Jika tinggi cintamu, engkau akan menutupinya dan engkau akan dapat mewarisi, mengambil kebaikanku. Itu manhaj suhbah itu. Itu sebab guru dengan murid masing-masing mempertahankan cintanya untuk tidak melihat kurang kepada murid atau guru itu. Karena melihat, kita memandang dengan ainul kamal, tapi kita i'tibar ya kepada dengan kekurangan. Artinya manusia itu kurang, manusia itu tidak sempurna. Kita yang menganggap sempurna, yaitu hub. Ya. Demikian sesama ikhwan, sesama ahbab mesti saling memandang sempurna. Kenapa perlu kita pandang sempurna? Karena memang tidak sempurna. Persislah kayak suami istri begitu. Coba tanya orang lain tentang istri kita. Ya, istri kita kalem nggak? Waduh. Ya. Kayak lembu gitu. Kalemnya. Ya. Mungkin suami itu nggak ngerasa kalau bininya bawel, itu nggak ngerasa. Itu kena dipandang sempurna. Ya. Fa in zaharal kamalu yawman ma fahuwa fadlun. Kalau muncul kesempurnaan satu ketika, itu adalah karunia Allah, bukan asal dia naqsun. Wa illa fal asluhu wal awal. Jika tidak ada kesempurnaan, ya bila-bila masa pun, maka berarti dia aslinya itu, karena itulah yang pertama.
Wa bidzalika yaqaul ihtiraz wa husnudz dhanni. Dengan demikian ya, dengan sebab itu ya adanya ihtiraz, hati-hati dan baik sangka. Kita perlu ihtiraz ya, dan husnudzan dan dawamul isyrati, dan senantiasa menggauli dengan baik, isyrah. Wa adamul mubalati bil asrah, dan tidak memandang keburukannya, tidak peduli kepada keburukannya. Ya. Maka saya suka mendengar satu kisah itu, perpisahan guru dengan murid kan. Gurunya minta ditunjukkan kesalahannya. Muridnya mengatakan salah alamat, nanya kesalahan. Tanya orang lain, di mata saya Anda tidak ada kesalahannya. Oh, tidak mungkin manusia tanpa salah. Ya. Ya, walakinnal hubba yasturu. Ya. Tetapi cinta yang menutupinya. Karena masalahnya kalau tidak ada cinta, dia tidak akan melihat kesempurnaan tuh. Ya, kalau ada sempurna di kemudian hari itu tidak ngelihat. Ya. Karena kita dilahirkan oleh Allah bukan untuk mengurusi orang lain. Ya. Kita hanya mengurusi diri kita. Bagaimana menghadapi Allah melalui orang lain. Wa kadza muamalatud dunya, demikianlah interaksi kepada dunia. Kama qala Al-Junaidi rahimahullah, as-saltu asla la atabashsha'u ba'dah ma yaridu alayya minal alam wa huwa anna dunya daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnah. Begitu juga kita berinteraksi dengan dunia. As-saltu asla, aku membuat mengasalkan sesuatu menjadi asal. Setelah itu la atabashya. Apa tabasyu itu? Allah. Lupa tabasyu itu apa? Allah. Jeleknya. Setelah itu aku tidak menganggapnya jelek. Apa yang mayaridu alayya minal alam, apa yang datang kepadaku daripada alam ini. Artinya aku telah menjadikan asal, artinya melihat asalnya dari Allah. Maka setelah itu aku tidak tabasyuk. Sebetulnya sikap kitanya itu tabasyuk itu ya. Memandang muram, memandang memandang seram, itu tabasyuk ya. Artinya taqabbah, yastaqbih ya. Setelah itu tidak ada lagi aku ya, memandang buruk apa yang datang kepadaku daripada alam ini. Artinya kita yang memandangnya baik-baik aja, maka tidak akan ada keburukan. Dan sedang wahwa, yaitu bahwasanya dunia itu negeri ham.
negeri apa ham itu? Kegundahan, kegalauan, ujian ya, dan musibah, bala ya, musibah wa fitnah dan ujian. Wa annal alam kullahu syarr. Alam itu semuanya buruk. Wa min hukmih annahu yatalaqqani bikulli ma akrahu. Yang merupakan ketetapan Allah bahwasanya dunia menemuiku dengan segala apa yang aku tidak sukai. Fa in talaqqani bikulli ma uhibbu fa huwa fadlun. Jika ada dunia yang aku terima, aku dapatkan dengan segala apa yang aku cintai, itu karunia. Wa illa fal aslul awal. Jika tidak maka ya, dunia itu ya asalnya yang pertama itu adalah kurang, buruk maksudnya. Itu sebab ketika Al-Quran mengatakan keburukan min nafsik ya, karena keburukan itu ketiadaan baik dan ketiadaan sempurna, dan itulah selain Allah, menunjukkan bahwa dia tidak ada. Itu sebab para masyayikh itu selalu mengatakan ya, bersuhbahlah kepada orang atas kekurangannya, tetapi anggaplah pada dirinya ya, sempurna. Jangan nyari yang sempurna ya. Tidak ada. Tetapi kita yang i'taqid fihim al-kamal ya, masalahnya orang tuh nyari mana yang sempurna, yang enggak ada. Berarti otak dia itu batil ya. Artinya jika kita lihat ada kekurangan pada seseorang, bahwa asal bukan ya, sama lah ya, mereka punya fadl. Itu sebab kenapa orang ada yang kita anggap lebih afdal dari kita, karena ada fadl itu ya. Dan Allah memang faddala ba'dahum ba'd. Allah memang memberikan karunia-Nya lebih kepada satu kepada yang lain. Yang kita cari dalam suhbah itu lebihnya itu. Li'annahu min fadlih. Karena itu dari Allah. Kelebihan itu dari Allah. Kelebihannya itulah yang disebut kesempurnaan. Itulah yang arid, yang datang kemudian. Bi'ilmihi wa amalihi wa ma'rifatihi wa bisidqihi ma'allah wa biikhlasihi ya, itu yang membawa kesempurnaan itu. Artinya jika kita mengerti ini ya, fala natrukuhum biqabihin wa naqsin. Kita tidak meninggalkan siapapun. Ini bukan kepada murid, kepada guru saja, bukan, kita kepada sesama. Jangan pernah kita tinggalkan ya, saudara kita meskipun itu qabih dan naqas ya. Otak setan kan ya, kalau udah jelek ngapa sih mesti dideketin baik, boy lah ya, kayak dia malaikat aja ya. Sharing ya, pada antum. Al-Fakir sering dalam bersahabat kepada kawan-kawan itu ya, katakanlah berkawan dengan orang-orang berilmu, ulama. Sering saya mendapat teguran, kenapa antum dekat dengan dia?
Kenapa? Dia tuh punya pendapat begini. Antum, waduh, nama baik antum nanti jelek tuh kalau dekat dengan dia. Sering saya mendapat teguran seperti itu. Jika saya menganggap bahwa yang ngomong begitu afdal minni, ya saya diam. Ya, terima kasih. Tapi kalau saya menganggap bahwa paling kurang setara, apalagi kalau saya memandang dia di bawah misalnya, ya mungkin saya marah. Marah dalam arti memberikan pelajaran. Saya dekat dengan ulama ini bertanya, kenapa ini Mbak? Itu ada pikiran syadid, ada yukhalifu syariah, ada ya kullu tentang naqs itu. Dan saya selalu jawab, ya, kalau tidak ada perbedaan, di mana maknanya ittihad? Ya, di mana maknanya persatuan? Orang-orang yang akalnya lemah, ya, itu sebab akal itu wajib dijaga itu supaya jangan lemah, agar mampu berpikir untuk membedakan yang baik yang buruk dan berpikir kepada akibat-akibat buruk dari segala apa yang kita lakukan. Ya. Akal itu betul-betul harus dijaga, jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan tidur, itu akal itu bantut lama-lama itu kalau begitu. Termasuk jangan kebanyakan ngomong yang tidak ada faedahnya, itu juga pengaruhnya ke akal tuh. Kenapa perempuan akalnya kurang? Karena ngomongnya apa aja itu. Ya. Suruh tidak ngomong, akalnya naik tuh, ampere akalnya tuh. Ya. Bukan, ya, tapi sebaliknya. Ya, kenapa? Karena berbeda, karena dia melanggar syariah, dia ahli ilmu. Itu. Kenapa terus mau dipisahin? Nah, ya, semua kekurangan itulah kita. Tapi jika ada kelebihan, ada fadlun minallah, dan itu yang akan kita ambil dari mereka, dari siapapun. Ya. Syekhuna selalu bilang, ambil sesuatu yang kau perlukan dariku dan biarkan yang lainnya, karena itu urusan aku dengan Tuhanku. Ya, artinya kita nggak tahu kenapa jadi ada jelek. Ya, jika mereka punya ilmu, punya amal, punya marifat, punya syuhud, berarti itu adalah imtihan. Jika mereka aulia, untuk naikkan derajat. Jika mereka itu adalah kita, orang-orang yang mubtadi, maka berarti itu adalah tanbih agar kita tarakki, naik. Ya. Maka tidak boleh kesalahan orang dulu itu atau orang yang di atas kita hujah untuk kita. Hadza minal aghbiya. Ya. Atau adniya, tahu adniya? Minadungu. Ya. Kesalahan orang dijadikan hujah untuk kita berbuat, membolehkan diri kita salah. Ya. Nah. Maka al-kamal arid, ya, kesempurnaan itu adalah sesuatu yang datang kemudian, baru. Karena kesempurnaan artinya datangnya, tajalinya atau hadirnya, ya, sifat-sifat terpuji pada diri kita itu, pada sesuatu.
Yaitu ada dua, ada zahir, ada batin. Kesempurnaan itu ada zahir, ada batin. Ya. Kalau zahir itulah kesempurnaan makhluk, kalau batin itulah kesempurnaan Tuhan. Ini dalam manhaj tasawuf ya. Maka itu sebab al-insanul kamil ada dua makna, kembali kepada zahir, satunya kembali kepada batin. Dan tasawuf yang kita ambil dari saudara mukmin kita ini adalah kesempurnaan batinnya itu. Contoh yang nyata, para sahabat itu dulu kalau wafat, istrinya itu direbutin sama teman-temannya itu, sama sahabat lain. Kenapa? Untuk ngambil kebaikan kawannya itu. Karena bagaimanapun yang dekat sama dia ini bininya. Dan tabarruk sahabat dengan sahabat lainnya melalui bininya itu kuat banget. Ya kan, yang paling sering dipegang sama saudaranya kan bininya tuh, sama ya saudaranya, sahabatnya kan. Ya, jadi dia ngambil berkah dari sahabatnya melalui istrinya. Sampai begitu. Sampai ada istri dikawini oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dikawini oleh Sayyidina Ja'far, kemudian dikawini oleh Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali mau ngambil duluan, rupanya keduluan Sayyidina Ja'far. Ya, akhirnya terpaksa nungguin mati saja. Ya, akhirnya Sayyidina Ali ya, mengawininya, dan tiga mereka melahirkan anak dari perempuan itu. Sampai seperti itu tuh. Tabarruk. Sekarang bini kiai nggak boleh dikawinin. Udah, wah itu mesti itu. Nah, kesempurnaan zahir itu kesempurnaan fisik yang sering kita ungkapkan manusia itu adalah mukhtasarul alam, ringkasan alam semesta. Nah, apa kesempurnaan apa yang zahir itu? Yang disebut kesempurnaan bahwa di dalam diri manusia itu ada sifat nabatiyah, terbuat dari alam semesta nih, tumbuh-tumbuhan. Itu yang membuat kita enak makan, enak minum. Karena ada jenis yang sama dari apa yang kita makan. Itu Imam Ibnu Arabi sampai membuat satu makna isyari. Kenapa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, ya, yang paling nyaman, katakan yang paling enak itu ada yang min salsalin itu, apa? Enggak, menerima wahyu itu. Salsal apa? Salsalatil jaras. Salsal itu kan minal fakhar, itu daripada tanah. Jadi ada keselarasan. Ya. Suara gresek. Nah, suara gresek itu adalah suara dari benda bumi gitu. Dan fisik Nabi kan bumi, itu yang rada enakan gitu. Sampai di situ, sampai ke sana itu beliau menjelaskan tentang tabi'iyat al-jasad. Kelezatan makan dan minum itu berarti masih ada kesempurnaan tubuh ini. Nah, yang kedua adalah unsur hayawaniyah. Ya. Itu yang membuat enaknya berhubungan, ya, jenis, ya, nikah. Satu, kedua marah. Kan marah kan dari harimau, dari ular, marah tuh. Ya, orang marahnya kan ada
seperti kucing marahnya, seperti tikus, seperti ular. Ya, nggak ada tuh keluar dari sifat hewan manusia itu. Kita lihat perilaku orang tuh. Ya, gimana cara dia godop itu, kita akan terbayang itu apa sifat-sifat binatang itu. Sampai agama menjelaskan sifat keburukan itu di akhirat nanti itu akan diserupakan dengan sifat binatang. Ya kan, Nabi yang berikan contoh. Cuman Nabi tidak memberikan contoh semua. 1, 2, 3 contoh. Kuda, himar, ular. Ya. Waqis ala dzalik kan begitu. Ada yang kalau marah main patok aja. Kepala orang pecah dibacok sama besi. Cerot. Coba itu binatang apa itu kira-kira? Dan itu memang kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Maka kata Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, "Man istughdiba falam yaghdab fahuwa humar." Orang dikomporin supaya marah, enggak marah berarti keledai. Lihat kebo kalau di kita mah. Buah bugin diem kayak enggak ada rasa. Tetapi ketika ada kesempurnaan Allah, maka semua energi godobnya itu lillah. Dan itu pahala besar. Dan menggunakan nafsu hayawaniyahnya itu lillah. Tidak zina, tapi nikah. Ya. Orang-orang itu ya nikah lagi nafsunya lah iyalah daripada zina lagi ya. Atau ditahan prostat ya, prostat kan nah maka al-kamalul mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebetulnya hatta kesempurnaan fisik juga min fadluh. Kalau Allah cabut nggak ada rasa apa-apa ya. Karena tetap tajalinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wa batina. Artinya asal kita kurang, asal kita tiada, asal kita salah, asal kita zulumat, maka dosa itu adalah ya yazlimuna anfusahum. Ya, kamu kurang menadah kepada Allah untuk mendapat kesempurnaan, maka kamu menzalimi dirinya sendiri. Orang kalau udah ngomongnya saya memang udah begini kali dari sononya, boy lah. Dia tidak menadah kesempurnaan dari Allah. Ya. Itu sebab secara tabi'iyah sunnatullah manusia itu sempurna secara umum, secara awam tuh. Itu melalui proses kehidupan yang disebut tajribah, itu pengalaman. Baru sempurna. Ya. Meskipun Allah ada yang mempercepat dari kondisi biasa itu. Cepat sekali orang terus sempurna. Taib. Begitu juga dunia itu. Ya. Assaltu aslan la atabasya'u ba'dahu ma yaridu alayya minal alam. Kalau kita mandangnya semua dari Allah, nggak ada yang memburukan kita. Karena memang dunia asalnya darham. Ya, dunia ini sedih, derita tidak, tapi kita. Orang ini asalnya semua kurang, tapi kita yang memandangnya baik. Kalau enggak, buruk terus. Kenapa mereka? Artinya di antara masyarakat itu ada, bukan ada, banyak orang-orang soleh. Tapi kenapa tidak bersinergi? Karena pandangannya yang salah.
Ya, kalau diurut lagi, kenapa? Tidak ada tarbiyah. Meskipun ilmunya sudah tinggi, amalnya sudah banyak, tapi tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan, ya, menjalankan, menerapkan agama itu, kebaikan itu. Ya. Maka al-fakir kalau ditanya apa sih yang artinya tamasuk, berpegang banget kepada tasawuf, apa ya sih yang didapatkan? Ya. Ya, kalau al-fakir ditanya apa dari tasawuf yang didapatkan, memandang semua orang baik. Itu yang menenteramkan kita di dunia ini. Ya. Allamana tasawuf, artinya tasawuf mengajarkan kita untuk tidak memandang orang buruk. Jika buruk itu pelajaran bagi kita, dan mungkin dia akan, mungkin itu juga sebab dari Allah untuk mereka, untuk dia, ya, agar menjadi baik. Karena Allah punya sifat tawwab, ya, ghafar, ghafur, ghafir, ya, rauf, rahim, karim, wadud. Itu semua sifat penyayang. Wa qala radhiyallahu anhu al faqru wal ghina wasfani wujudian. Kaya dan miskin dan kaya, dua sifat yang wujud, yang ada, Allah ciptakan maksudnya. Yasihu ittisaful haqqi bitsani minhuma dunal awal. Dan sah Allah bersifat dengan sifat yang kedua, kaya, wa huwa ghaniyun hamid. Dunal awal, bukan yang pertama. Falazima fadluhu alaihi. Maka itu yang melazimkan, ya, adanya fadl atas Allah itu, adanya anugerah. Setiap kita mendapat kekayaan, kesenangan, kebaikan, itu limpahan Allah yang punya. Karena Allah nur, Allah wujud, Allah khair. Allah ada, Allah cahaya, Allah kebaikan, ya, dan kesempurnaan. Selain Allah tidak ada, berarti selain Allah tidak ada buruk, lemah, dan lain sebagainya. Summa hal ta'alluqul abdi biwasfi rabbih aula au tahaqququhu biwasfihi atam. Lalu apakah hamba bergantung kepada sifat Tuhannya yang itu yang lebih utama, atau menjadi hakikat sifatnya yang lebih sempurna? Mana yang wahya mas'alatu al-ghani asy-syakir wal faqir as-sabir. Ya, unik sekali beliau memberikan uraian ini. Itu persoalan apa? Itu permasalahan orang yang kaya bersyukur dan orang fakir yang sabar. Ya. Maka walin nasi fihima tariqani. Manusia di dalam masalah ini mempunyai dua jalan. Wal haq anna kullan minhuma mudammanun bil akhar fala tafadula. Yang benar bahwa salah satu dari keduanya itu dijamin oleh yang lain, tidak ada yang lebih utama. Al-ghani itu mudamman bil faqir. Kalau tidak ada orang miskin, orang kaya tidak hidup. Kalau tidak ada orang kaya, orang miskin tidak hidup.
fala tafadula, tidak ada yang lebih utama. Wa qad ikhtara kullan minhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah memilih ya salah satu dari keduanya, kedua-duanya ya gitu. Apa kata Rasulullah? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah, ketika Rasulullah akan wafat itu, di dalam rumah Rasulullah itu tidak ada makanan yang untuk dimakan. Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Sayyidatuna Aisyah, Jibril datang kepadaku kemudian menawarkanku akan menjadikan Sohrok Mekah itu emas. Berapa kali Nabi ditawarkan? Di antaranya waktu itu ditawarkan di Taif. Ketika datang dilempari batu, lari dan ya, gak ada makanan, ditawarkan lagi tuh. Ya. Nah, apa kata Nabi? La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku ingin sekarang lapar, besok kenyang. Ya. Artinya satu hari lapar, satu hari kenyang. Agar apa? Agar ketika aku lapar, atadarra'u ilaik, ya, aku bermohon kepadaku dan aku berdoa kepadamu. Adapun ketika aku kenyang, aku bersyukur. Maka di dalam pandangan tasawuf itu thariqul maqam, bukan thariqul hal. Maka ketika Nabi dihina, ya, ketika Nabi dihina di Taif, ditawarkan tuh, aku hancurkan, oh tidak. Ya. Maka itu jalan kesempurnaan. Kalau nabi-nabi dulu, ya, akan dihancurkan semua umat itu. Ya. Siapa yang thariqul hal? Nabi Allah Isa. Lahir aja nggak ada bapaknya kan. Itu. Jadi tidak ada dari kasbiyah manusia, semua datang tanpa ada usaha. Itu hal, sahibul hal. Kalau Nabi sahibul maqam, dilahirkan besar, bapaknya tidak ada, ibunya kemudian wafat. Ini betul-betul melalui proses suluk, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat lain, Jibril datang, atuhibbu hadzihil jabala zahaba, katanya. Mau enggak saya jadiin gunung ini emas? Nabi diam sejenak, lalu Nabi mengatakan, ya Jibril, inna dunya daruman la daralah, wa maluman la malalah, katanya. Qad yajma'uha man la aqlalah. Dunia ini tempat orang yang tidak punya tempat. Surga enggak punya surga istilahnya. Harta orang yang tidak punya harta, yang ngumpulin orang-orang yang tidak berakal. Nah, dari perkataan Nabi aju'u yauman wa asba'u yauman, itu kaya dan miskin. Aju'u miskin wa asba'u kaya. Nabi memilih itu, bukan terpaksa. Nabi memilih. Karena banyak sekali Nabi ditawarkan tuh, mau emas tuh. La aju'u yauman wa asba'u yauman. Maka putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah ketika minta harta dikasih zikir oleh Rasulullah SAW. Artinya kekuatan rohani, atau dengan istilah lain
Wariskan anak ilmu, jangan harta. Mungkin anak kita lebih pandai nyari harta dari kita. Coba ambil pelajaran. Ada orang alim wali, anak cucunya tidak ada ilmu, hancur semua. Ya. Jika dikasih ilmu, ya, maka menjadi besar semua. Maka dalam kaidah itu dikatakan, apakah kita bersifat Tuhan, artinya bergantung dengan sifat Tuhan itu yang lebih utama? Kaya, kita harus kaya di sini, atau tetap kita menjadi sifat kita saja? Itu apakah itu yang lebih sempurna? Nah, itu jika kaya syakir yang penting, jika fakir sabir. Bukan perkara kaya atau miskin, karena kaya dan miskin la tafadula fihima, tidak ada keutamaan satu dengan lainnya, ya, karena kullan minhuma mudhamman bil akhar. Kaya dijamin oleh miskin, miskin dijamin oleh orang kaya. Nah, maka dari sini ada perbedaan pendapat antara ulama sufi, ulama fuqaha. Apakah yang afdal kaya atau miskin? Kalau fuqaha, yang afdal adalah al-ghaniyus syakir. Tapi menurut sufi la al-faqirus sabir. Ya, itu sebab orang sufi menyisipkan gelar mereka adalah al-fuqara, al-faqir. Lihat di kitab-kitab ulama, kalau mereka setelah menulis kitab al-faqir ilallah, jadi al-ghaniyyu billah, ya, al-faqiru ilallah afdalu min al-ghaniyyi billah. Ya. Kata tadi huwa mas'alatu al-ghaniyyi syakir, artinya permasalahan al-ghaniyyu syakir wal faqir sabir ini memang ikhtilaf, ya, para ulama. Maka dikatakan apakah kita mesti kaya atau mesti miskin aja sempurna? Lah, itu masalah syukur dan sabar, bukan masalah miskin atau kaya. Nah, orang yang fakir, yang sabir, orang-orang sufi mengatakan ini yang afdal. Ya. Karena, dan ini yang menjadi kecenderungan pendapat ini ahli ma'rifat, ahli salah. Tetapi ada yang mengatakan al-ghaniyyu syakir. Ya. Tapi ada yang ketiga yang lebih sempurna. Itu yang apa? Qad ikhtara kullan minhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, entar kaya, entar miskin, entar kaya, entar miskin. Artinya yang ketiga itu tidak ada afdal ini, tidak ada afdal itu. Yang afdal adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dikasih kaya at-tadarru, dikasih susah at-tadarru ilaihi. Ya. Kalau dikasih miskin kaya sakartu wa hamidtu. Taib. Wa qala radhiyallahu, masih sambungannya. Minan nasi man yaghlibu alaihi al-ghaniyyu billah. Ya, memang ada sebagian orang, ya, kehidupannya, ya, yang dominan bagi dia adalah al-ghaniyyu billah. Fatazhar alaihil karamatu wa yantaliku lisanuhu bid-da'awa min ghairi ihtishamin wala tawaqqufin fayadda'i bihaqqin an haqqin li haqqin fi haqqin ka Syekh Abi Muhammad Abdul Qadir al-Jilani wa Abi Ya'azza wa amati mutaakhir Syaziliyah. Ya.
Jika anbiya wal aulia ukurannya bukan al-ghaniyus syakir wal faqir sabir, mereka tidak sudah. Mereka di atas garis itu. Ya. Maka ketika Imam Junaidi bertemu dengan Syekh Syaqiq Al-Balkhi, ditanya oleh Imam Syaqiq, apa kabarnya orang beriman di negerimu ya Junaid, katanya. Alhamdulillah baik. Mereka kalau kaya bersyukur, kalau miskin bersabar. Oh, hadza mislul kilabi ya fi qaryati. Oh, itu mah kayak anjing di kampung saya. Ya. Karena pada waktu itu di Parsi itu semua aulia itu. Loh, gimana orang mukmin di kampung Anda? Ya, jika miskin bersyukur, jika kaya diberikan kepada orang semua. Artinya ini garis di atas rata-rata mereka. Garis umum orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, para aulia, orang-orang sufi condongnya ke miskin bersyukur, bersabar dengan berbagai alasan. Ya, untuk garis umum. Tapi di atas garis itu wa huwa min warisil Muhammadi minal aulia. Kaya kagak, miskin kagak. Ya. Kalau dilihat dari orang yang menerima pemberiannya kaya, tapi kalau dilihat dari kehidupannya miskin. Ya. Dan makom itu begitu, bersabar, bersyukur, ridho. Ya. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani miskin dari kecil sampai nikah baru kaya. Beliau punya 4 istri, semuanya berharta dan semuanya diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya juga mau kalau empatnya begitu. Bagian 4G. Ya Kang, 4G bagian Kang kalau begitu mah. Ya. Dan semua ditanggung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya minal aghniya. Ya. Orang yatim, orang miskin, janda, semua kumpul semua. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dan banyak para masyayikh mutaakhiri asyaziliyah. Ya, kaya wa minhum man yaghlibu alaihi al-faqru ila Allah fayakillu lisanuhu wa yatawaqqafu ma'a janibil wara' ka Ibn Abi Jamrata wa ghairihi. Di antara mereka ada yang didominasi faqr ila Allah, maka kelu lidahnya dan bertumpuk kepada sisi wara'. Enggak kepengen minta apa-apa udah sama Allah. Waroknya itu sudah merasa cukup, seperti Ibn Abi Jamrah dan lain-lainnya. Wa minan nasi man takhtalifu ahwalu pataratan wa taratan wa huwa akmalul kamal. Dan ada orang yang keadaannya berubah-ubah. Kadang kaya, kadang miskin, kadang kaya, dan itulah akmalul kamal. Nah, maka dalam hal ini ada tadi kita lihat bahwasanya sifat Allah itu yang asal, sifat manusia itu yang naqs. Ya.
yang kamal, Allah yang naqis. Sebetulnya ada 4 sifat Allah dan 4 sifat hamba. Pertama, al-ghina. Ini sifat Allah. Sifat hambanya al-faqr. Kedua, al-izz, aziz. Ini sifat Allah. Sifat hambanya az-zul, zalil. Ketiga, al-qudrah, kuasa. Hambanya al-ajz, lemah. Dan yang keempat, al-quwwah, dzul quwwatil matin, qawi. Hambanya ad-dha'f, lemah. Ya. Nah, apakah kita natasib bisifatir rububiyah, atau yang lebih bagus, atau natasib bisifatil abdi atam? Ya. Nah, maka tadi di situ dikatakan ada yang dominannya ghani, ada yang dominannya faqr, ada yang dominannya aziz, ada yang dominannya dan seterusnya itu. Tetapi jika akmalul kamal minal anbiya'i wal awliya, mereka takhtalifu ahwaluhu pataratan wa taratan. Ya. Siapa yang lebih cenderung fakir ilallah, ya, adalah orang yang melihat kepada sifatnya. Maka jika melihat kepada sifat dia, artinya sifat yang dominan di dia wara'. Nah, kan ada yang dominan. Makanya kan ada orang dominan zuhud, dominan ubudiyah, dominan wara'. Ya, ini rata-rata mereka al-fakir ilallah. Ada satu orang saleh tinggal di gunung sendirian tuh. Dia nanam-nanam itu, bajunya baju fakir, bajunya baju zalil, bajunya baju da'af. Ya. Itu kenapa? Karena dia melihatnya kepada dirinya. Ya. Saya memang nggak punya, saya mah jadi walau kana ikhtiaran. Tetapi jika para aulia, kalau yang kaya itu melihatnya kepada sifat Allah, maka al-ghaniyyu billah. Ya. Nah, adapun yang yata'aqabani, bersilih ganti tadi, yakhtaliful ahwal, itu untuk orang yang al-arif. Ada al-faqirus sabir, ada al-ghaniyul syakir, tetapi ada yang takhtalif alwani. Ya, fi ba'dil awliya, dia pindah ke negeri ini jadi orang kaya. Ya. Pas pindah ke negeri lain miskin. Ya. Dan itu tidak mengganggu kehidupannya. Enggak kepengen miskin juga, enggak menolak kaya. Apa yang Allah berikan itu yang dijalani. Itulah para arifin billah. Terkadang yaglibu alaihil al-ghani billah, terkadang yaglibu alaihi al-faqir ilallah. Ya. Itu al-awliya wal anbiya. Terkadang yazar alaihi atharul faqr. Ya. Kisah-kisah awliya yang ada di cerita zaman dulu, ya, itu ada. Ya. Cerita salah satu awliya Banten dulu. Ya. Asal pulang ke Banten miskin, nggak punya apa-apa, rumahnya kecil. Pas pindah ke negara Arab, ya di sana kaya, mewah.
Allahumma sholli siapa ulama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu warisnya. Kenapa? Rasulullah pernah memberi makan 1000 orang. Bukan pernah, banyak. Rasulullah memberi 1000 orang satu sok. Tapi dalam rentang kehidupannya ada Rasulullah sempat mengganjal perutnya dengan batu. Kita itu udah penderitaan itu. Waduh ini roda berputar ini. Ini sekarang di bawah ke mehek kita di bawah nih. Ya, lah. Ikat pinggang. Ya, aulia lah. Ya, tidak akan mempengaruhinya. Ya, tadi kan di atas masalah al-ghaniyus saqir wal faqirus sabir, mana yang baik, yang afdal, berbeda pendapat ulama sufi dengan fikih itu. Ulama sufi cenderungnya yang afdal ini. Begitu. Dan realitanya memang ada yang orang ghalib itu bukan dari kita, dari Allah. Kayak ada yang fakir, sebabnya kalau fakir karena dia yang zur ila awsafi nafsihi fal faqr ila Allah. Bukan dia yang memilih untuk melihat dirinya, bukan. Ya, itu memang Allah yang aqamahu fi hadzal maqam. Wa minal awliya yakni. Ya. Dan dia syakir. Kenapa? Karena waroknya, zuhudnya, jadi melihat sifat dia hamba itu. Ada yang kaya. Makanya Sidi Abdul Qadir fayadda'i, coba, minan nasi man yaglibu alaihil ghina billahi fatazhar alaihil karamat. Maka muncul karamatnya Sidi Abdul Qadir itu. Wa yantaliq lisanuhu bidda'awa, keluar dari lidahnya mengaku itu. Min ghairi ihtisyamin, tanpa malu, wala tawaqqufin, dan terus menerus itu. Fayadda'i bihaqqin, dia mengaku dengan hak, dari hak untuk hak, di dalam hak. Sidi Abi Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dan Abi Azza. Sidi Abdul Qadir kan yang mengatakan kun biizni, ya, karamatuh, ya, hidup lagi tuh orang mati, bukan biiznillah, biizni. Dan Sidi Abdul Qadir yang mengatakan, andaikan aku halat terperosok, ya, dan tidak ada yang mengulurkan tangannya untuk menolongnya, andaikan aku hidup di zamannya, akulah orang yang akan mampu menarik tangannya untuk menolongnya dari kekufuran. Bukan kekufuran dalam konteks fikih, tapi artinya beliau punya iddia billah gitu. Kenapa? Karena dia al-ghani billah. Tapi meskipun satu sisi Sidi Abdul Qadir ada yang mengatakan, ya, dia min takhtalifu ahwalu, ya, min ikhtilafil ahwal, taratan fataratan, taratan fataratan, ya. Wa minhum man yaghlabu alaihi al-faqru ila Allah fayaqillu lisanuhu wa yatawaqqaf ma'a janibil wara ka ibn abi jamrata wa ghairi. Wa minan nasi man takhtalifu ahwaluhu fataratan wa taratan wa akmalul kamal li'annahu haluhu sallallahu alaihi wasallam idza at'ama alfan min sa' wa shaddal hajara ala batni. Ketika dia yang beri makan 1000 orang setiap satu sa', ya,
dan Nabi mengikatnya dengan batu di perutnya. Wa qala radhiyallahu an. Ini terakhir ya. Milkul abdi lima biyadihi min aradid dunya ghairu mutahaqqiqin lahu. Kepemilikan hamba yang ada di tangannya daripada harta dunia itu ghairu mutahaqqiq, bukan pemilik hakikinya, bukan. Kita tidak dapat memiliki a'rad dunia ini kepemilikan yang hakiki. Kita tidak dapat merealisasikan kepemilikan, tidak dapat. Nggak bisa kita kukuhkan. Min aradi dunia. Wala mal, wala aulad, wala zaujat, wala jah. Jangan, tidak boleh lepas dariku. Ya. Sakitnya orang berpisah kepada dunia karena sekuat dia memegangnya tuh. Ya. Bal innama huwa khazinun fihi liqasrihi alaihi tasarrufan wa intifa'an duna ghairih. Tetapi dia hanyalah penyimpan. Ya, khazinun fi. Untuk apa? Liqasrih alaihi. Untuk apa namanya? Dia fokuskan dalam tasarruf dia. Untuk dia gunakan untuk dia, ya. Kata orang kita untuk digolang. Apa digolang itu? Apa? Orang tahu ya? Ya. Untuk ditasarufkan, untuk didaya gunakan. Ya, Jerewang Banten kon digolang kon, didaya gunakan. Besok tanya sama tetangga, Pak, apa itu golang? Wantifaan, dan untuk diambil manfaat. Jadi manfaatkan. Dan bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk dimiliki. Itu harta. Wa min thamma hurrimal iqtar wal israf. Dari sinilah agama mengharamkan orang iktar. Qatr. Ya. Titik-titik pelit. Titik wal israf dan israf. Apa bahasa israf? Berlebihan. Hambur-hambur. Berhambur-hambur. Ada titik-titik, ada berhambur-hambur. Hatta ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munjiat, sehingga Rasulullah jadikan itu di dalam doanya tuh. Al-qasda, kesederhanaan, al-qasda, ya, kehematan itu, fil ghina wal faqr. Wa as'aluka al-qasda fil ghina, ada doa Nabi begitu. Allahumma inni as'aluka al-qasda fil ghina'i wal faqr. Ya Allah, aku mohon hemat, sedang. Qasad itu sedang dalam kaya dan miskin, dalam memberi dan dalam pelit dan dalam menghambur-hamburkan, itu sedang. Ya. Wa naha alaihi salatu wasalam, Nabi melarang an idaatil mali ila ghairi dzalik. Menyia-nyiakan harta. Apa al-qasad itu? Tarkul israf wa taktir, itu al-qasad. Al-qasdu huwa tarkul israf wa taktiri ma'an atau jami'an, sekaligus. Ya. Kelihatannya itu min a'malil jawarih. Ya, tetapi yang membuat orang itu qasad zuhud. Karena zuhud tarkur raghbah bil qalbi, maka fayaqsidu, maka dia akan hemat, tidak akan jatuh kepada israf, tidak jatuh kepada takdir. Ya. Famin thamma qala lana syekhuna Abul Abbas al-Hadrami radhiyallahu anhu, laisa sya'nu man ya'rifu kayfiyata tafriqid dunya fayufarriquha. Gampang.
Ya, bukan sesuatu yang ideal. Orang yang paham mengetahui bagaimana cara membagi-bagi dunia, kemudian dia bagi-bagi, bukan. Ya. Orang punya duit bagaimana agar memanfaatkannya yang baik, itu gampang. Justru innama sya'nu man ya'rifu kaifiyata imsakiha fayumsikha. Bagaimana memegangnya tuh agar tidak jatuh kepada israf, tidak jatuh kepada iqtar. Wadzalika li'annaha kal hayyati, harta itu seperti ular, laisa sya'nu fi qatliha, bukan dibunuhnya hebat, innama sya'nu fi imsakiha hayyah. Ini ada ular dibunuh, bukan, bagaimana menangkapnya, bagaimana memegangnya, bagaimana orang punya dunia tidak jatuh. Kalau ngabisin mah gampang, 10 juta habisin gampang. Ya, tapi bagaimana dia punya harta dan dia kuasai. Ya, dia dapat meletakkan sesuatu di tempatnya. Maka dalam hadis lihat, laisa zuhudu bitahrimil halal, bukan. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, wala bi'idha'atil mal, bukan menyia-nyiakan harta. Innamaz zuhudu an takuna bima fi yadillahi awsaqa min kabima fi yadik. Zuhud itu, ya, dia lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada di tangan dia. Itu sebab dengan juhud maka dia boleh qasad. Ya. Sebetulnya zuhud ini perlu dipahami nih. Imam Syaroni mengatakan bahwa hakikat zuhud itu fil maili ilal mal, bukan fi zatil mal. Zuhud itu kecondongannya kepada harta, bukan kepada hartanya. Ya, hakikat az-zuhdi apa? Fil maili ilal mal, bukan di dalam, la ila zatil mal, bukan kepada hartanya. Tidak diharamkan harta itu. Kalau tidak, kita nggak mau nerima barang indah di surga itu, juhud. Ya. Sedangkan di surga nggak ada zuhud. Istri 700, bagaimana mau zuhud? Urusan istri memang nggak ada zuhudnya, Kang. Kalau urusan istri, ada. Zuhud itu harta, kedudukan. Di dunia juga enggak. Ya, di dunia juga enggak. Ya. Di dunia juga enggak. Ini harta enggak zuhud, istri zuhud, Kang. Aduh. Ya. Ya, ruwet ini yang jadi. Nah, zuhud hakikatnya adalah fil maili ilal mal. Kenapa? Karena nafsu itu yang tamilu ilal mal. Itu sebab zuhud, supaya tidak yamil. Nah, kenapa juga dikatakan harta itu mal? Li'anna nafsu tamilu ilaih. Ya, karena nafsu itu condong terus ke sana, maka dikatakan mal. Mal minal mail. Yani artinya harta itu min mailin nafsi, dari kecenderungan nafsu, maka zuhud dikuasai nafsunya, kecenderungannya itu. Maka itu sebab zuhud itu yang buat qasad, ya. Yang membuat apa? Dia menjadi sederhana. Jadi orang zuhud itu kebanyakan orang-orang kaya. Kalau yang miskin abid, dia memang nggak mau nyari dunia, maunya ibadah mulu. Ya, hidupnya juga di hutan, menyendiri dari orang. Apa-apa nanam sendiri. Ya. Kalau zuhud mungkin ada di tengah kota dan rumahnya mewah, gedongnya itu. Karena zuhud, ij'alil mal, kata Sidi Abdul Qadir, fi yadik la fi qalbik. Itu zuhud. La tamilu ilal mal. Makanya tadi dikatakan
Bukan persoalan bagaimana melepaskannya uang, tapi bagaimana memegangnya di tangan, tidak condong di hati. Hadza huwa sya'n. Ya. Allah. Wa qala Syaikhu Abu Madyan radhiyallahu anhu al-Ghaus, ad-dunya jaradah, dunia itu kayak belalang. Wa ra'suha hubbuha, kepala dunia itu adalah cintanya. Fa idza quti'a ra'sul jaradah halat. Ya, kalau dipenggal itu kepala dunia itu, maka selesai sudah. Ya. Wa qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir al-Jilani, lamma su'ila 'anid dunya akhrijha min qalbik. Ketika ditanya tentang dunia, keluarin dari hatimu, waj'alha fi yadik fa innaha la tadurruk. Yang membahayakan itu mailnya. Kalau sudah tidak mail, tidak ada di hati, pegang dunia itu, tidak akan membahayakan. Wa kullu hadhil jumali tadullu ala anna zuhda fiha laisa aina tarkiha. Dari jumlah pernyataan di atas itu artinya bahwa juhud pada dunia itu tidak meninggalkan ainnya, tidak berarti meninggalkan. Ya, juhud itu memiliki. Kalau faqr baru meninggalkan. Ya, maka zuhud lil aghniya wal qana'a lil fuqara. Ya. Maka orang jika qasd, maka itu juga qanaah. Tapi jika qanaah belum tentu qasd. Ya. Jika qanaah belum tentu dia zuhud. Al qanaatu huwa yatazahhad, amma zuhdu huwa qasdu. Ya, qanaah itu tazahhud lianna al qanaah sifatul faqir. Maka al-faqiru yatazahhad. Ya, apa? Lagi pengen ninggalin juhud. Orang yang baru pengen juhud, ninggalin harta, maka dia tinggalkan barangnya, wa huwal faqir. Kalau tazahud itu dia tinggalkan hartanya. Kalau sudah zuhud, maka dia miliki hartanya, li'anna la yadurruh. Ya, karena hartanya tidak akan membahayakan jika zuhud. Ya, maka orang zuhud dia akan yaktasid. Ya. Kalau qanaah yatazahhad wa huwal faqir. Ya. I'tidal, yani i'tidal fil faqr. Ya, al-qasdu apa? Adamul israf, apa? Tarkul israf wa taktir. Ya, al-qasdu huwa tarkul israf wa taktir. Qasd itu tidak israf dan tidak taktir, tidak boros dan tidak pelit. Gitu. Itu qasd dan ini zuhud. Ya. Nah, maka kenapa orang sufi itu katakanlah salik yang paling tinggi dalam arti yang paling tinggi mukhlisin. Tapi artinya kan mukhlisin itu katakan itu masa transisi. Malamatiyah itu adalah satu makom transisi intiqaliyah baina al-murid ilal arif. Itu makomnya makom intiqali, yaitu al-ikhlas. Ya, makom intiqali itu. Nah, adapun sifat tertinggi bagi murid, bagi salik
adalah az-zuhd. Ya, jika mampu berhasil zuhud, maka dia akan masuk kepada maqam intiqali wa huwal ikhlas. Ya. Jika tidak naik sampai ke maqamul arifin, ya, minal aulia, maka dia akan menjadi, ya, al malamati minal aulia. Ya. Itu sebab jika dia memiliki zuhud, maka dia tarkul israf wa tarkul iktar atau taktir. Nah, orang yang bisa mampu memberi itu karena zuhud, karena di sininya tidak nyangkut. Ya. Itu sebab masyayikh, ya, banyak yang menjauhkan muridnya dari harta ketika dia mau dijadikan zuhud, ya, tazahad. Apabila sudah zuhud, ya, sudah dibiarkan harta di tangannya karena tidak akan membahayakan. Apalagi sudah ke tingkat mukhlisin. Baik. Allah. Wa kullu hadhil jumal tadullu ala anna zuhda fiha laisa ayna tarkiha. Tidak berarti meninggalkannya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.